diwafatkan dan pada hari dibangkitkan kembali dihidupkan. Berkata para ulama, man kasara dzikra syaikhihi kasarahu Allahu lahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Siapa sering mengingat dan menyebut gurunya, maka Allah sebut nama dia di dunia dan di akhirat. Biografi guru kita yang mulia, Sayyidul Walid Kiai Haji Ahmad Syirazi. Tujuan dibaca biografi ini adalah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada guru kita dan mengamalkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhan kamu hendaklah kamu nyatakan atau bersyukur. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, hendaklah kalian mencintai para ulama, janganlah kalian membenci kepada mereka, jangan iri kepada mereka, dan jangan mencela mereka. Ketahuilah siapa yang mencintai ulama, sungguh dia mencintai aku, dan siapa mencintai aku, sungguh dia telah mencintai Allah. Dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, siapa mencintai ilmu dan orang yang alim maka tidak ditulis atasnya kesalahan selama hidupnya. Siapa mati dalam mencintai ilmu dan orang alim, dia akan bersama aku di dalam surga. Guru kita yang mulia, Syekhuna Haji Ahmad Syirazi, lahir di kota Kandangan pada tanggal 10 Januari 1976. Nasab beliau dari pihak ayah, Haji Pandi bin Mukri bin Haji Abdul bin Mulon. Nasab beliau dari pihak ibu, Hajah Kaptiyah binti Haji Kasum bin Haji Usman bin Haji Salman bin Haji Abdul Qari bin Qari Haji Muhammad bin Al-Alimul Allamah Haji Ahmad Datu Balimau bin Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika berusia 6 tahun beliau sekolah di SDN Kandangan Kota Enam, dan ketika berusia 10 tahun beliau belajar sekolah Arab di Madrasah Darul Pantai dan belajar Al-Quran dengan seorang guru yang bernama Haji Ahmad Sagir Karangjawa. Atas petunjuk dan nasihat almarhum Tuan Guru Haji Zainuddin Timbung atau Guru Inut, beliau disuruh supaya belajar di pesantren dalam pagar Martapura. Maka ketika berusia 13 tahun beliau mulai belajar dan di pondok pesantren dalam pagar Martapura. Adapun ijazah dan sanad yang beliau dapat dari para habaib dan ulama di Jawa di antaranya Al-Arif bin Al-Habib Anis Al-Habsi Solo, Al-Habib Abdurrahman Kuitang, Al-Arif bin Al-Habib Husin As-Siddiq Gresik, Al-Arif bin Al-Habib Syekh bin Muhammad Diyot Al-Aidarus, Tuan Guru Haji Kasbul Anwar Bangin, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'fur Lawang. Pada tahun 1991, beliau pindah ke Sekumpul untuk memperdalam ilmu agama dengan seorang ulama terkenal karismatik, yaitu Al-Arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, dan beliau juga mengikuti pengajian Al-Arif billah Guru Salman atau Guru Padang Keraton. Pada tahun 1993, atas petunjuk dan nasihat seorang ulama di Kandangan keturunan dari Datuk Kalampayan, yaitu Al-Alim Al-Allama Al-Fadil Qadi Haji Abdul Samad Al-Arsyadi, agar beliau meneruskan belajar ke Makkahul Mukarramah untuk memperdalam ilmu agama. Selama bermukim di Makkah, guru kita yang mulia selalu mengisi waktu beliau untuk beribadah dan menuntut ilmu dengan para habaib dan ulama yang berada di Makkah, Madinah dan Jeddah. Di antara aktivitas keseharian beliau semasa bermukim di kota Makkah, sebelum subuh beliau sudah bangun dari tidur untuk pergi ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf sunat dan membaca wirid. Setelah salat subuh, beliau mengikuti pengajian tafsir di Masjidil Haram sampai isyraq, dan setelah sarapan jam 8 pagi, beliau belajar fikih sampai jam 9 pagi. Kemudian jam 10 pagi beliau belajar beberapa ilmu sampai jam 12.30 siang. Setelah asar belajar hadis, dan setelah maghrib belajar kembali sampai isya. Diteruskan setelah isya beliau belajar kembali sampai jam 10 malam. Kemudian istirahat untuk tidur. Apabila pengajian libur, beliau mengisinya dengan i'tikaf di Masjidil Haram untuk menghafal Al-Quran dan berziarah kepada baginda Rasulullah di Madinah dan ziarah Sayyidah Khadijah di Ma'nah. Di antara guru-guru tabaruk beliau di Makkah dan di Madinah dan para habaib yang memberikan ijazah dan sanad-sanad, Al-Habib Al-Qutub Al-Ghawus Al-Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar, Al-Muhaddisul Haramain Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Arif bin Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Atas Al-Habsyi, Al-Muammar Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Alawi Al-Habsyi Al-Hadrami, Al-Alim Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri Al-Hadrami, Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Hamid Al-Kaf, Al-Alim Al-Allama Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Darimi, Al-Habib Husin Al-Habsyi Darimi, Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim Madinah, Al-Habib Abdul Qadir Jilani Al-Habsyi Hawdah Hadramaut, Al-Alim Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Al-Arif bin Syekh Buyan Al-Makki, Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani Al-Makki, Al-Alim Al-Fadil Syekh Abdul Fatah Amin Syria, Al-Alim Al-Fadil Guru Masjidil Haram Syekh Abdul Karim Banjar,
Al-Alim Al-Fadil Al-Faqih Syekh Jabir Al-Jubran Al-Yamani, Al-Alim Al-Fadil Syekh Ahmad Jamhuri Banjar, Al-Alim Al-Fadil Haji Sufyan Jalil Banjar, Syekh Abdul Hamid Banjar Al-Makki, Al-Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Hadal, Al-Habib Ali bin Tahir Al-Aidrus Al-Hadrami, Al-Alim Syekh Muhammad Khairullah Makki, Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Amin Al-Harari, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Muhdar, Al-Habib Muhammad Siri As-Sudani. Setelah kurang lebih 17 tahun bermukim di Makkah belajar menuntut ilmu, pada tahun 2010 guru kita yang mulia pulang ke tanah air kampung halaman atas isyarat mimpi dari Abah Guru Sekumpul dan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar atas Al-Habsyi Al-Makki untuk membuka majelis dan pondok pesantren. Terjemah ijazah sanad dari guru besar Masjidil Haram Makkah Syekh Abdul Karim bin Haji Sa'adiyah bin Qadi Haji Sayyid Muhammad Jazuli Nambau bin Qadi Abi Suud bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Segala puji bagi Allah kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilih. Kemudian daripada itu, maka saya berikan ijazah kepada saudara Al-Fadil, nama Syekhuna Haji Ahmad Syawadi bin Haji Bandi, lahir Kandangan 10 Januari 1976 Masehi, 3 Dzulqa'dah 1397 Hijriah. Semua pelajaran yang saya ajarkan kepadanya daripada ilmu hadis, tafsir, fiqih, usul, nahwu, sharaf, bayan, ma'ani, wirid, dzikir, doa dan lainnya, dan seluruh ilmu yang diambil berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ilmu yang dipaham secara kias, seperti saya mendapatkan ijazah tersebut dari para ulama-ulama dan guru-guru besar Makkah, khususnya guru saya Syekh Al-Fadil Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Mandini, yang beliau ambil dari guru-guru beliau yang terkenal, dan saya wasiatkan kepada saudara yang mendapat ijazah supaya senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada, bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu agama, menghidupkan syariat agama Islam dengan ikhlas dan bersifat wara, mengatakan tidak tahu apabila tidak tahu, dan senantiasa mendoakan saya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dimanapun berada. Salawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad beserta keluarga sahabatnya semuanya. Yang memberikan ijazah guru Masjidil Haram tertanda Al-Fadil Syekh Abdul Karim Muhammad Amin Banjar ditetapkan pada tanggal 2 bulan 2 1415 Hijriah di Makkah Al-Mukarramah. Majelis Ta'lim Rawdatul Ghannah An-Nabawiyah, pondok pesantren dalam pagar dan madrasah diniyah takmiliyah Al-Busra. Setelah beliau pulang dari Makkah Al-Mukarramah ke kampung halaman di kota Kandangan, pada tahun 2010 guru kita yang mulia membuka majelis pengajian atas izin guru beliau Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar atas Al-Habsyi. Maka dimulailah pengajian setiap hari Minggu dan malam Jumat, dan diberi nama Majelis Ta'lim Rawdatul Ghannah An-Nabawiyah, yang artinya kebun para pecinta Rasulullah yang sangat subur. Sebelum dibangun Majelis Rawdatul Ghannah An-Nabawiyah, guru kita yang mulia bermimpi agar kutub Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq berisik datang ke majelis, sehingga cahayanya memancar luas ke seluruh penjuru. Setelah dibangun Majelis Rawdatul Ghannah An-Nabawiyah, guru kita yang mulia bermimpi Abah Guru Sekumpul hadir di majelis pengajian. Pada suatu malam, guru kita yang mulia bermimpi guru beliau Al-Muhaddits Al-Allama Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki yang menyuruh beliau supaya membimbing dan mengajari anak-anak kecil tentang ilmu agama, belajar Al-Quran, terutama mencintai para ulama dan ahlul bait Rasulullah, agar tertanam rasa cinta kepada mereka semua dari kecilnya. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 2010 didirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Busra. Nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Busra diambil dari nama satu kitab Manaqib Al-Busra yang dikarang oleh Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Busra yang artinya berita gembira. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah ada sekolah PAUD, TK Az-Zahra, Madrasah Ibtidaiyah Al-Injaz, dan perguruan tinggi STAI dalam Gabar. Kemudian guru kita yang mulia mimpi Al-Arif bin Syekh Muhammad Zaini Abah Guru Sekumpul menyuruh supaya mendatangi para sesepuh dan orang alim yang ada di kampung dalam pagar Martapura. Setelah minta nasihat dan izin dari ulama dan sesepuh di dalam pagar, maka akhirnya pada tanggal 8 Maret didirikan pondok pesantren dalam pagar Kandangan. Diberi nama pesantren dalam pagar karena mengambil berkat kampung tempat tinggal dan berdakwahnya seorang ulama besar Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, Khalifah Qutbul Aqwan Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Pondok pesantren dalam pagar dan Madrasah Al-Busra didirikan atas dasar hadis Rasulullah SAW, "Addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitih wa qiraatul Qur'an." Didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Pertama, mencintai Rasulullah, kedua, mencintai keluarga Rasulullah, ketiga, membaca Al-Qur'an. Berita gembira dari Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Guru kita yang mulia mendapat bisyarah dalam Diwanul Haddad dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa tempat majelis dan pondok pesantren dalam pagar Kandangan dinamakan Al-Wadi Mubarakah, lembah yang penuh keberkahan.
ila an atal wadi mubaraka faradallah wa madda bihi atlabahu li khiyamin fa asbaha fihi thawiyan mutawattinan bi dhurriyyatin mazmumatin bi zimami minal birri wat taqwa wa husni syama'ili kiramis sajaya ardabat bi kirami bihim asbahal wadi anisan wa amiran aminan wa mahmiyan bi ghairi husami. Sampailah ia di suatu lembah yang penuh keberkahan. Dengan ridha Allah membangun tempat tinggal. Kemudian ia menetap di lembah tersebut dengan keturunan dan para muridnya yang membantu untuk senantiasa berbuat kebaikan, bertakwa, saling tolong menolong dalam amar ma'ruf nahi munkar, sehingga jadilah lembah keberkahan tersebut tenang, makmur, aman, terpelihara dan turunnya rahmat Allah. Kepribadian guru kita yang mulia, kepribadian beliau, di antara kepribadian guru kita yang mulia, beliau adalah orang yang berpenampilan sederhana, manis muka, ramah tamah dan murah senyum kepada semua orang. Setiap orang yang bertemu dengan beliau akan merasakan senang dan merasa paling diperhatikan oleh beliau. Dan guru kita yang mulia disukai dan dicintai oleh semua kalangan lapisan masyarakat. Hal ini didapat karena beliau mengikuti akhlak guru-guru beliau, sehingga tamu-tamu yang datang kepada beliau, mulai dari masyarakat biasa sampai para ulama, habaib hingga para pejabat pemerintah. Di antara akhlak beliau selalu mengajak untuk mencintai Rasulullah, zuriat Rasulullah dan para wali. Guru kita yang mulia selalu menanamkan bibit mahabbah cinta di hati para jemaah majelis dan para santri-santriwatinya agar mencintai Rasulullah, zuriat Rasulullah dan kaum solehin, dengan sering menceritakan riwayat hidup mereka, terlebih lagi kepada santri yang masih kecil, dengan tujuan agar cinta pertama mereka diletakkan kepada Allah, Rasulullah, zuriat Rasulullah, para wali dan para ulama. Beliau juga membacakan kasidah-kasidah supaya menambah kecintaan kepada Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sangat menghormati jiran. Beliau sangat memuliakan dan menghormati terhadap jiran yang berdekatan dengan majelis dan rumah beliau. Juga selalu meminta maaf dan ridha serta membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya dihadiahkan kepada jiran tersebut karena mengamalkan sabda baginda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jiranahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan jirannya. Mujahadah dan umrah. Guru kita yang mulia selalu ikut turun langsung dalam kegiatan seperti gotong royong pembangunan majelis, pondok pesantren dan asrama santri, sehingga beliau berkorban dengan harta, tenaga dan pemikiran. Setiap diundang ke tempat acara haul atau hari besar Islam, sebelum hadir ke tempat tersebut, beliau terlebih dahulu menyumbangkan hartanya dan beliau selalu menyantuni anak yatim, fakir dan miskin. Harta yang beliau miliki selalu digunakan untuk keperluan agama, sampai terkadang beliau rela berhutang uang dengan jaminannya rumah tinggal beliau untuk keperluan pembangunan pondok pesantren. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 31, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Tawadhu. Guru kita yang mulia sangat tawadhu, sehingga beliau sering makan dan duduk bersama santri-santri beliau, hingga membuat para santri terhibur dan merasa gembira. Terkadang beliau memakan sisa makanan yang dimakan oleh santri tersebut. Beliau juga selalu mencontohkan untuk menghormati orang yang lebih tua, terutama orang yang alim dan para habaib, dengan mencium tangan dan mengambil berkat mereka. Beliau suka menyenangkan hati orang lain, terutama para tamu yang datang kepada beliau, seperti para habaib, ulama dan umara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 215, "Wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkan hati kamu bersama orang yang beriman yang mengikutimu. Sabar dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Guru kita yang mulia ketika menuntut ilmu di Mekah sangat sabar walaupun dalam kekurangan. Terkadang hanya 1 tahun sekali beliau mendapat kiriman uang dari orang tua, dan ada kalanya beliau hanya memakan roti dan kurma saja dalam 1 hari. Beliau juga sabar apabila ada orang yang iri, hasut, tidak suka dan memusuhi beliau, dan beliau tidak pernah membalasnya, melainkan membalasnya dengan kebaikan serta mendoakan dan memaafkannya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 34, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan. Ikhlas dalam mengajar, tidak ada sedikit pun beliau mengambil kesempatan duniawi, baik majelis ta'lim, pesantren dalam pagar, ataupun MDT Al-Busyra, melainkan semata-mata hanya karena Allah dan agama. Ini terbukti dari pemungutan hadiah yang beliau ambil hanya untuk hadiah para guru dan ustadz pengajar, yang mana beliau selalu menambah kekurangannya dari hasil usaha beliau sendiri, dan setiap keuntungan yang didapat dari usaha beliau selalu bagi 3, sepertiga untuk agama, sepertiga untuk menambah modal, dan sepertiganya lagi untuk belanja.
marah karena Allah. Sejatinya beliau adalah orang yang sangat kasih sayang kepada siapapun. Tetapi ketika ada hak-hak Allah dan Rasulnya yang dilanggar, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menahan kemarahan beliau. Ini karena gairah kecemburuan beliau terhadap agama sangat tinggi. Beliau sangat tidak suka apabila ada orang yang menodai atau meremehkan agama dengan bentuk apapun. Sangat mencintai dan memuliakan zuriat baginda Rasulullah dan para alim ulama. Beliau sangat dicintai dan memuliakan zuriat baginda Rasulullah SAW, serta beliau mencontohkan kepada murid-muridnya untuk memuliakan dan mencintai keluarga baginda Rasulullah. Ini terlihat setiap pengajian beliau yang apabila dihadiri para habaib atau syarifah dan alim ulama, beliau mempersilahkan untuk duduk di depan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah olehmu ya Rasulullah, aku tidak meminta kepada kalian upah dalam berdakwah melainkan mencintai keluargaku. Dan di antaranya lagi, apabila beliau berada di dalam sebuah mobil yang di dalamnya ada habaib, maka beliau mempersilahkan untuk duduk di muka di samping supir, dan beliau duduk di belakang karena mengikuti akhlak yang mulia Abah Guru Sekumpul. Perhatian terhadap murid-murid. Guru kita adalah seorang guru yang sangat memperhatikan murid-muridnya. Jika salah seorang muridnya tidak ada, maka beliau selalu menanyakan kepada murid-murid yang lain. Beliau mempunyai sifat suka menghibur kepada penuntut ilmu, sekalipun beliau dalam keadaan sakit. Beliau sangat memperhatikan murid-muridnya baik zahir maupun batin. Dari zahirnya beliau sangat pemurah, memberikan pakaian, makanan, ataupun keuangan. Apabila ada salah satu dari muridnya yang belum makan waktu berkhidmat, maka beliau langsung menyuruh untuk makan dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau ada salah satu murid beliau terlihat kelelahan, maka beliau suruh untuk beristirahat. Dan kalau ada yang sakit, beliau menyuruh supaya berobat dan beliau yang memberikan obatnya. Beliau sangat memperhatikan batin anak murid beliau untuk menjaga hati supaya jangan lupa kepada Allah dan supaya hati selalu ta'alluq terhubung dengan Rasulullah. Juga mencintai para ahlul bait dan juga menyuruh supaya membuang sifat-sifat tercela di hati seperti jahat sangka, pemarah, bakhil, takabur, riya, ujub dan lainnya. Dan beliau menyuruh supaya menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji seperti baik sangka, tawadhu, pemurah, pemaaf, banyak membaca salawat dan mengekalkan dalam musyahadah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga sangat menganjurkan kepada muridnya agar tidak terlepas dari wiridan dimanapun berada, seperti perkataan orang salihin, madadus syekh fi wiridih. Pertolongan rohani seorang murabbi dan ta'alluq seorang murid kepada gurunya, yaitu dari wirid yang sudah diberikan dan dijazahkan oleh murabbinya. Jadilah kamu ada di hati para wali, niscaya kamu akan mendapat keampunan, keberkatan dan rahasia dari Allah, karena Allah senantiasa memandang hati para wali-walinya. Istiqamah. Beliau selalu istiqamah dalam hal mengajar. Hal ini terlihat dalam majelis pengajian rutin dan mengajar santri di pondok. Sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap keluar untuk mengajar karena tidak ingin mengecewakan para santri dan jemaah yang datang ke majelis pengajian beliau. Dalam hal mengajar, beliau mengambil metode pembelajaran guru-guru beliau, terutama dari guru murabbi beliau Al-Alim Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Yang pertama kali beliau tanamkan di dalam pembelajaran tersebut ialah mencintai para alim ulama, para aulia dan para zuriat Rasulullah. Walaupun terkadang sakit-sakitan sampai berobat ke Malaysia dan cuci darah demi untuk kemaslahatan umat dan para pelajar. Semangat yang tinggi untuk meninggikan agama Allah dan Rasulullah dengan keikhlasan dan kegigihan beliau dalam baginya pesantren dari mulai didirikan pesantren sampai sekarang, yang belajar santri dan santriwatinya terus bertambah dengan pesat setiap tahunnya. Semoga mereka semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, berguna bagi bangsa, negara, dan menjadi ulama amilin, kaya, pemurah, dan menjadi penyejuk yang menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW. Totalitas hidup kita dalam dakwah, pengorbanan beliau untuk agama Allah sangatlah besar. Ini terlihat dari betapa gigihnya beliau memperjuangkan pondok pesantren dalam panggilan MDT Al-Busyra agar menjadi benteng yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengadakan amali rutin seperti membaca Dalailul Khairan, Burdah, Maulid Al-Habsyi, dan setiap 1 bulan sekali membaca manaqib Sayyidah Khadijah khusus jemaah ibu-ibu, dan majelis pengajian 1 bulan sekali di Desa Ambarai, Desa Balimau, dan Desa Pagar Hawa. Beliau juga aktif dan produktif dalam menulis buku berbahasa Indonesia seperti Manaqib Sayyidah Khadijah, mengharapkan keberkahan dalam hidup, kelebihan malam Lailatul Qadar, kelebihan malam nisfu Sya'ban, manasik umrah, manaqib seseman, manaqib Abah Guru Sekumpul, cinta Rasul, kekasih sejati, kelebihan murdah, kelebihan zikir, buku wiridan untuk diamalkan setiap hari, anak saleh, manaqib Datuk Kalampayan, manaqib Datuk Ahmad Balimau, doa dan amalan para aulia. Di antara nasihat guru kita yang mulia yang diambil dari perkataan para salafus saleh, doa guru terhadap muridnya melebihi daripada mujahadah seorang murid 1 tahun.
Apabila nama kamu ada di hati waliullah, maka kamu akan mendapat segala rahasia dan nur yang turun kepadanya, karena hati para wali tempat nadrah dan hadrat Allah. Seorang murid apabila hatinya benar ingin dibimbing seorang murabbi, niscaya Allah datangkan kepada gurunya untuk membimbingnya. Guru itu ada 3. Pertama, guru pembuka hijab. Kedua, guru membimbing ibadah kepada Allah. Ketiga, guru yang mengajari ilmu. Paling banyak keberhasilan untuk mendapatkan ilmu dengan sekadar kuatnya hubungan hati seorang murid dengan gurunya, mendapatkan ilmu dan terbuka hijab atas sekadar adab seorang murid kepada gurunya. Ilmu yang dapat diperpegangi dan berkahnya seorang guru ada pada guru yang terhubung sanad dan ijazahnya sampai ke baginda Rasulullah SAW. Di antara amaliyah guru kita dan anugerah yang Allah berikan kepada beliau selalu dalam zikrullah, musyahadah dan muraqabah kepada Allah, dan tidak pernah meninggalkan wiridan walaupun dalam perjalanan musafir atau dalam keadaan sakit, tetap membaca wiridan dan suka banyak membaca salawat. Setiap hari mengkhatamkan dalailul khairat dan membaca salawat sampai 10.000 kali. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un 'alim." Artinya, itulah keistimewaan karunia Allah yang diberikan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Ketika beliau ingin melakukan perjalanan ziarah ke makam Syekh Abdul Rahman Shariff Sahabat Indragiri yang ada di Sumatera, ketika itu beliau belum pernah ke sana, bahkan tidak ada kenalan di tempat tersebut. Namun tak disangka di dalam pesawat beliau dipertemukan dengan salah seorang yang tinggal di daerah tersebut dan berkata kepada beliau, orang tersebut, "Nanti guru dengan saya saja." Sesampainya di kota Tambilahan, Sumatera, beliau dikejutkan dengan banyak orang yang menyambut kedatangan beliau, mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa, juga para ulama sesepuh di kampung tersebut. Beliau bertanya, "Ada apa?" Lalu orang tersebut menceritakan, "Tadi malam sesepuh ulama yang ada di kampung ini mimpi didatangi oleh Syekh Abdul Rahman Shariff Sahabat Tambilahan. Beliau mengatakan, nanti besok akan datang salah seorang guru yang bermukim di kota Makkah. Apabila datang maka sambutlah dengan meriah." Pada suatu masa, guru kita ziarah ke makam Abu Hamid di Ujung Pandaran. Sesampainya di kampung Ujung Pandaran, waktu sekitar jam 5.30 sore. Beliau ingin ziarah, tetapi para nelayan pembawa pelatuk sudah ingin pulang karena ombak laut sangat besar. Lalu beliau berkata, "Kita sudah jauh melakukan perjalanan, kita tunggu sebentar dulu di dalam mobil," sambil berkata, "Az-zair fi kanafil mazhur." Orang yang menziarahi waliullah, maka dia dalam pemeliharaan wali tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, para nelayan datang kembali dan mengetuk kaca mobil beliau dan berkata, "Guru, ikut kelotok saya saja." Lalu beliau berkata, "Tadi kamu sudah pulang, kenapa datang kembali?" Para nelayan menjawab, "Seumur hidup jadi nelayan, tidak pernah kami menemui keanehan seperti ini, wahai guru. Kalau biasanya ombak besar arahnya pasti ke pinggir pantai, hari ini ombak besarnya membalik ke arah tengah." Akhirnya beliau pun dapat berziarah bersama rombongan. Menceritakan salah seorang murid beliau yaitu Haji Raihan di tahun 2008 bahwa ia dikasih beliau uang sebesar 10 juta rupiah untuk dimodalkan sesuatu barang. Pada saat bersamaan datang lagi salah satu anak angkat beliau ingin mengambil uang 1 juta untuk dimodalkan bertanam lombok. Lalu beliau menyuruh Haji Raihan untuk menggunakan uang yang ada tadi untuk diberikan kepadanya. Lalu ia pun pulang. Setelah beberapa saat beliau berkata kepada Haji Raihan, "Tunggu sebentar, saya mau mengambilkan uang ganti yang sudah dipakai tadi." Baru beberapa langkah beliau kembali menuju Haji Raihan dan berkata, "Coba hitung lagi uangnya yang ada di tangan kamu." Subhanallah, waktu dihitung uang itu tetap dalam jumlah 10 juta rupiah, tak kurang selembar 20. Suatu ketika datang seorang perempuan kepada guru kita membawa anak perempuannya berumur 5 tahun yang termakan baterai jam tangan. Setelah minta air kemudian pulang. Sesampainya di rumah, anak tersebut sakit perut dan buang air besar. Kemudian keluarlah baterai jam tangan tersebut dengan izin Allah. Pernah datang seorang ibu dari Kapuas yang membawa anak kecil yang lumpuh akibat kecelakaan. Ketika sampai di majelis malakib pada hari Sabtu, setelah pembacaan malakib, anak tersebut didoakan guru kita yang mulia. Kemudian beliau berkata, "Insya Allah dalam 3 hari dapat berjalan." Maka setelah pulang 3 hari kemudian, anak kecil tersebut dapat berjalan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah datang seorang perempuan preman yang ingin bertobat dan meminta tolong untuk disembuhkan oleh guru kita. Orang tersebut tubuhnya penuh dengan gatal-gatal yang mengakibatkan bernanah di sekujur tubuhnya. Lalu beliau berkata, "Kamu ini kebanyakan makan untalan sejenis minyak untuk kebal. Dan di antara untalan kamu tersebut ada satu biji kecil yang berwarna hijau yang didapat dari suku Dayak. Untalan tersebut pecah sehingga mengakibatkan seperti yang demikian ini." Lalu beliau memberinya air dan menyuruhnya untuk diminum langsung. Lalu orang tersebut langsung muntah dan keluarlah beberapa untalan tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, orang itu datang kembali. Alhamdulillah,
alhamdulillah sembuh dari penyakitnya dengan izin Allah dan dengan berkat beliau. Pada hari Jumat sore ada seorang bapak datang kepada guru kita yang mulia, minta doakan karena anaknya melarikan diri dari rumah. Setelah berdoa guru kita berkata, insya Allah besok dia pulang. Ternyata besok harinya anak tersebut dengan izin Allah pulang ke rumahnya. Pada suatu hari seorang ibu hamil datang minta doakan kepada guru kita yang mulia karena anak yang dikandungnya terbalik. Kemudian guru kita memanjatkan doa, alhamdulillah ketika ibu tersebut melahirkan dalam keadaan selamat, tidak terbalik dan keluar bayinya dalam keadaan normal. Pada suatu malam telah terjadi peristiwa kebakaran di sebuah rumah di desa Bamban, Kecamatan Angkinang. Rumah tersebut habis terbakar, namun di dalamnya terdapat foto guru kita yang mulia yang tidak ikut terbakar. Pada suatu hari datang seorang ibu hamil kepada guru kita yang mulia, ingin meminta air karena bayi yang ada di dalam kandungannya terlilit tali pusatnya. Setelah didoakan dan diberi air oleh beliau, alhamdulillah ketika proses melahirkan, bayi tersebut lahir dalam keadaan selamat. Ketika beliau hendak menuju ke Kalampayan untuk berziarah, di tengah perjalanan mobil patwal yang mengawal beliau minyaknya hampir habis. Tiba-tiba guru kita yang mulia menelepon sang sopir patwal dan beliau menanyakan, minyak hendak habiskah? Si sopir pun menjawab, inggih minyaknya hendak habis. Kemudian si sopir ingin mencari pom bensin namun tidak menemukannya. Tidak lama setelah itu, sang sopir terkejut melihat pul meter impor bensin terisi kembali. Pada suatu hari salah seorang santriwati dalam pagar yang berasal dari Marabahan tertelan jarum pentol, kemudian guru kita yang mulia berdoa dan memberikan air supaya jarum pentol tersebut keluar. Dengan izin Allah 2 hari kemudian jarum pentol tersebut keluar. Ada seorang datang minta air kepada guru kita yang mulia untuk diberikan kepada perempuan yang diganggu oleh jin. Sudah seharian penuh perempuan tersebut mengamuk, kemudian diruqyah tapi tetap masih diganggu jin. Ketika air guru kita yang mulia sampai di rumah perempuan tersebut, jin yang mengganggu perempuan itu berkata, itu air dari Guru Syirazi. Tak lama kemudian setelah diminumkan air tersebut dengan izin Allah, jin tersebut keluar dan tidak mengganggu perempuan itu lagi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kamu dan menetapkan langkah-langkah kamu. Alhamdulillah, sekarang beliau dikarunia 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Semoga mereka semua menjadi menerus jejak langkah ayah mereka dalam menyampaikan dakwah kepada orang lain tentang agama Allah dan menjadi penyejuk hati baginda Rasulullah SAW. Biografi ini dibaca bertepatan hari milad guru kita yang mulia yang ke-46. Semoga Allah memanjangkan umur guru kita yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadat kepada Allah untuk menyampaikan risalah Nabi besar Muhammad SAW dan mendapatkan keridhaan Allah dan baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ashkur wa mu'alimi anna wa la tadah barakatuh ulumihim anna bisirril Fatihah.